Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Matahari yang mulai terik karena berangsur-angsur naik dari puncak gunung, sementara riak energi kuat yang bisa dilihat dengan mata telanjang terus menyebar keluar, seperti badai energi yang menyelimuti puncak gunung. Sinar matahari yang terik tumbuh semakin menyilaukan, sampai pada titik tertentu ketika akhirnya mencapai puncaknya. Segera, sinar bersinar dalam radius 100 meter, menyebabkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan dalam menjadi terkejut ketika mereka melemparkan pandangan mereka ke arah puncak gunung di kejauhan. Bahkan mereka merasakan semacam ketakutan dari energi di sana. Ketika cahaya mencapai batas kecerahannya, cahaya itu akhirnya mulai melemah secara perlahan. Pada akhirnya, lingkaran cahaya menyusut ke belakang, sepenuhnya menarik kembali ke sosok yang duduk di bawah tatapan Little Marten dan Little Flame. Hanya ketika cahaya redup barulah mereka akhirnya dengan jelas melihat sosok Lindong di dalam. Pada saat ini, permukaan tubuh Lindong menjadi normal, karena cahaya yang menyelimutinya berangsur-angsur menghilang. Dan warna yang seperti kaca sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Sekarang, tubuh Lindong tampak tidak berbeda dari orang biasa, tapi, Marten kecil bisa merasakan betapa mengerikan kekuatan yang mengalir di dalam tubuh yang tampaknya normal itu. Mata Lindong terbuka pada saat ini, mengungkapkan otot-ototnya seperti matahari yang terik. Kemudian, dia perlahan berdiri, dan pada saat itu, puncak gunung sedikit bergetar. Ketika dia berdiri, kaki kanan Lindong tiba-tiba terangkat sebelum menginjak puncak gunung. Ledakan. 2R. Ketika kakinya mendarat, energi seperti badai meledak, puncak gunung energi mulai bergetar. Kemudian, retakan besar dengan cepat muncul di bawah kaki Lindong, sebelum mereka langsung mencapai perbukitan gunung. Seketika, batu-batu raksasa mulai berjatuhan dari puncak gunung karena getaran yang disebabkan oleh Lindong. Berdasarkan kekuatan fisiknya saja, kaki Lindong telah sepenuhnya menghancurkan seluruh gunung ini. Sejak kapan kekuatannya menjadi mengerikan ini? Ucap Marten kecil. Lindong melayang di udara, menatap ke bawah dari atas ceruk di puncak gunung, sementara kegembiraan terlihat di matanya. Setelah menguasai Great Sun Thunder Body, tubuh fisiknya sekali lagi menjadi lebih kuat. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan tanpa menggunakan Yuan Power, dia akan mampu menerbangkan praktisi tahap setengah langkah menuju manifestasi dengan satu pukulan. Ucap Lindong. Cih. Tidak buruk, ucap Little Marten sambil menganggukkan kepalanya dengan takjub ketika ia duduk di kepala Little Flame dan menyaksikan kehancuran yang telah dilakukan Lindong. Tubuh Sun Thunder besar yang sangat kuat, ucap Lindong. Wajah Lindong penuh sukacita dan tidak bisa tidak berseru dengan kagum. Segera setelah itu, tangannya melambai ketika sebuah lubang hitam menyebar dari pusat telapak tangannya dan melahap semua jejak energi yang tersisa di udara. Lumayan kurasa, tubuh guntur matahari besar hanya merupakan tubuh kelas atas yang meningkatkan seni bela diri. Kekuatan dari beberapa kelas manifestasi yang sepenuhnya menguasai seni bela diri bahkan tidak lebih kuat, bahkan mengangkat gunung pun akan menjadi prestasi yang mudah. Aku pernah melihat seorang praktisi yang berspesialisasi dalam kultivasi tubuh fisik. Kultivasi Yuan Power-nya bukan hal yang istimewa, tetapi pukulan darinya dapat segera mengubah praktisi panggung Nirvana menjadi kabut berdarah. Marten kecil dengan malas berkata. Lindong tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia secara alami mengerti bahwa meskipun Great Sun Thunder Body yang dia praktekkan sangat kuat, itu masih jauh dari yang terbaik, tapi tetap saja, itu cukup untuk membiarkan dia yang sekarang memandang rendah semua praktisi di Kekaisaran Yan besar pada tingkat yang sama dengan dirinya. Berapa lama pelatihan aku kali ini berlangsung? Nada suara Lindong berubah saat dia bertanya. Sekitar 2 bulan, jawab Marten kecil. 2 bulan. Saatnya berangkat ke Provinsi Gritian, kalau tidak, aku mungkin akan terlambat di pertemuan klan. Ucap Lindong. Setelah mendengar ini, Lindong sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia merenung sejenak sebelum langsung melompat ke punggung Little Flame. Ayo pergi, langsung menuju Provinsi Gritian.
Ucap Lindong bersemangat. Ketika mendengar perintah Lindong, api kecil segera merilis geraman rendah. Sayap darahnya mengepak saat berubah menjadi kilatan cahaya darah dan menghilang ke cakrawala. Saat Lindong pergi, pegunungan di sini sekali lagi diam. Hanya sebuah gua di puncak gunung yang tersisa sebagai bukti kekuatan mengerikan yang meledak di sini. Keheningan ini berlangsung sekitar 2 jam, sebelum udara tiba-tiba bergelombang ketika seorang lelaki tua mengenakan pakaian sederhana tiba-tiba muncul. Tetua ini terlihat sangat biasa dan dia mengenakan jubah katun polos. Dia memiliki rambut yang beruban, dan dia tampak seperti petani tua biasa. Namun, ada yang tahu bahwa cara dia muncul, tidak dapat dicapai oleh pria tua biasa. Saat ini, pria tua ini mengenakan jubah katun sedikit mengernyitkan alisnya saat dia menatap puncak gunung yang runtuh itu. Tiba-tiba, dia meraih ruang kosong di depannya sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, ada daya devouring tertinggal. Tidak memberi tahu aku bahwa simbol leluhur yang melahap di dalam tablet kuno Wastelens kuno telah diambil. Orang tua ini telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk melakukan perjalanan dari tanah yang jauh untuk mendapatkan simbol leluhur yang melahap ini. Aku merasa agak tidak rela untuk membiarkan orang lain memilikinya, ucap pria tua tersebut. Pria tua berjubah kapas bergumam pada dirinya sendiri. Dia bukan dari Kekaisaran Gritian dan dia sebelumnya mendapat berita tentang sebuah rahasia, yaitu bahwa simbol leluhur yang melahap berada di Provinsi Grit Desolate Kekaisaran Gritian. Oleh karena itu, dia segera menuju. Namun, ketika dia mencapai tablet kuno Great Wetlands, segel itu telah diaktifkan kembali. Menggunakan kemampuannya yang kuat, ditambah fakta bahwa segel baru saja terbentuk, dia cukup beruntung untuk masuk ke dalam tablet kuno Great Wastelands. Namun, ketika dia menuju ke Great Wastelands Ancient Tablet, lelaki tua berjubah kapas itu diserang oleh Guardian Beast yang terbangun. Setelah bertarung terus-menerus selama 2 hari, lelaki tua berjubah kapas itu memilih mundur. Itu karena dia menyadari bahwa simbol melahap leluhur tidak lagi di tablet kuno Wastelands kuno. Sekarang segel Great Wastelands Ancient Tablet telah sepenuhnya direformasi, bahkan aku tidak bisa masuk ke dalam. Syukurlah, surga tidak mengecewakan aku masih bisa merasakan sedikit daya devouring di sini. Terlepas dari apakah getaran ini disebabkan oleh simbol leluhur yang melahap, aku harus menindaklanjutinya. Ucap pria tua tersebut. Ketika dia memikirkan hal ini, lelaki tua berjubah kapas itu tidak ragu sama sekali. Segera, sosoknya melintas sebelum dia mengikuti di sepanjang jalan di mana Lindong menghilang. Di dalam barisan pegunungan, langit malam perlahan-lahan menyelimuti cakrawala. Setelah bepergian selama 1 hari penuh, Lindong akhirnya mengarahkan Little Flame untuk berhenti di tebing gunung kecil untuk beristirahat. Lindong duduk di bawah pohon besar saat ia dengan tenang menyerap kekuatan Yuan antara langit dan bumi untuk mengisi kembali Dantian dan Yuan dan Lindong, di sepanjang jalan, aku samar-samar merasakan bahwa ada mengikuti kita. Saat Lindong pulih, suara Little Marten tiba-tiba terdengar. Apa? Ucap Lindong terkejut. Ketika dia mendengar kata-katanya, mata Lindong tiba-tiba terbuka dengan keras sementara matanya berubah tajam seketika. Aku juga tidak yakin. Namun, jika ini benar, orang yang mengikuti pasti sangat kuat. Itu bukan seseorang yang bisa kamu tangani. Ucap Little Marten sangat serius. Bagaimana mungkin ada praktisi yang begitu kuat di Provinsi Grit Desolate? Ucap Lindong dengan cemas. Wajah Lindong berubah dengan cepat. Meskipun dia memiliki beberapa musuh di Provinsi Desolate besar, yang paling kuat adalah Ghastly Puppet Cult. Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat dari Tang Sa Cult Puppy Ghastly? Jika itu masalahnya, bagaimana ia bisa puas tinggal di Provinsi Grit Desolate? Tanya Lindong. Lari. Terlepas dari apakah ini benar, mari kita pergi segera. Ucap Marten kecil. Lindong tiba-tiba berdiri saat dia mendengar suara Marten kecil dengan tegas. Namun, saat dia akan memerintahkan Little Flame untuk bergerak, wajahnya berubah dengan kejam saat dia berbalik untuk melihat ke arah timur. Di daerah itu, suara angin lembut yang membelah tiba-tiba bergema. Meskipun suara angin yang membelah ini sangat lembut, itu menyebabkan setiap rambut di tubuh Lindong berdiri saat sensasi yang sangat berbahaya menyelimuti hatinya. Kecepatan yang begitu cepat, tidak ada waktu untuk melarikan diri. Little Marten, bisakah kamu menyembunyikan getaran dari simbol leluhur yang melahap dan jimat batu misterius?
Wajah Lindong jelek ketika dia menatap langit timur dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Ada dua harta misterius yang kuat di tubuhnya, jimat batu misterius dan simbol leluhur yang melahap. Jika praktisi kuat misterius itu menuju ke arahnya, kemungkinan besar karena dua harta ini. Pikir Martin kecil, berdasarkan kemampuanku saat ini, itu akan sangat sulit. Namun, dengan kekuatan jimat batu misterius, aku ragu dia bisa merasakan getaran sekecil apapun, ucap Martin kecil dan langsung memahami gravitasi situasi saat dia dengan cepat meresponsnya. Segera, dia mengaktifkan jimat batu misterius, sebelum getaran hangat dengan cepat muncul dari dalam telapak tangan Lindong dan sepenuhnya menutupi getaran Devouring Ancestral Symbol. Sama seperti Little Marten yang ditutupi oleh getaran-getaran itu, sebelum Lindong bisa berbicara, otot-ototnya tiba-tiba menyusut. Itu karena dia melihat bahwa di cakrawala yang jauh, cincin riak udara tiba-tiba meletus. Segera, seorang lelaki tua berjubah kapas muncul di depannya seperti hantu. Pria tua itu tampak biasa dan auranya tampak sangat tenang. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, Lindong merasakan fluktuasi mengerikan yang beberapa kali lebih kuat daripada Tengsa. Panggung Nirvana, ucap Lindong. Jantung Lindong menghirup udara dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua misterius ini benar-benar telah mencapai tahap Nirvana. Tidak heran Little Marten mengatakan bahwa dia tidak bisa berharap untuk bertarung melawan pria tua misterius itu. Menggeram, Marten kecil meraung ketika menatap pria tua berjubah kapas itu berdiri di udara. Pria tua itu bisa merasakan aroma yang sangat berbahaya dari tubuh Lindong. Di udara, lelaki tua berjubah kapas itu mengunci tubuh Lindong. Tepat, sedikit kejutan melintas di matanya, sebelum dia tersenyum dan berkata, setengah langkah menuju manifestasi, master simbol kelas tinggi. Wow, lelaki kecil ini benar-benar jenius. Wajah Lindong serius saat ia menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua berjubah kapas itu lalu menjawab, senior ini sepertinya telah mengikutiku cukup lama. Aku ingin tahu apa niatmu. Energi mentalmu benar-benar hebat dan kamu benar-benar dapat mendeteksi bahwa aku sedang melacakmu, ucap pria tua tersebut. Orang tua berjubah kapas itu tersenyum lembut sebelum menatap Lindong dan berkata, orang tua ini ada di sini saat ini untuk menemukan simbol leluhur yang melahap. Setelah suara pria tua itu mendarat, hati Lindong tiba-tiba mau copot. Ketika kata-kata pria tua pakaian kapas memasuki telinganya, hati Lindong langsung mulai bergetar. Syukurlah dia bukan pengemis. Segera, dia menenangkan hatinya sebelum dia segera mengangkat kepalanya dan menatap dengan agak ingin tahu pada pria tua itu dan bertanya, simbol ancestral yang melahap. Apa itu? Ketika dia melihat ekspresi bingung Lindong, mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Sepanjang jalan, dia sudah mengkonfirmasi bahwa Lindong adalah orang yang meninggalkan kekuatan Devouring. Haha, terlepas dari apakah kamu memilikinya atau tidak, biarkan orang tua ini memeriksa untuk memastikannya, ucap pria tua tersebut. Saat dia tersenyum, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari mata orang tua itu. Itu langsung menyelimuti Lindong dan dia segera merasa bahwa bagian dalam tubuhnya tampaknya sedang dipindai dengan cepat oleh pria tua tersebut. Tindakan Pak Tua itu menyebabkan Lindong mengerutkan alisnya. Segera, dia dengan lembut mengepalkan tinjunya yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Namun, dia tidak memilih untuk menghindarinya. Orang tua di depannya bukanlah individu biasa. Praktisi panggung Nirvana sangat tangguh dan Lindong saat ini jelas bukan lawannya. Sinar itu terus memindai tubuh Lindong. Namun, saat pemindaian berlanjut, alis pria tua itu menyatu lebih erat. Dia telah menemukan bahwa sebenarnya tidak ada satupun jejak simbol leluhur melahap di dalam tubuh Lindong. Mungkinkah aku benar-benar keliru? Ucap pria tua tersebut. Alis lelaki tua itu terjalin erat. Dia memang merasakan devouring power yang tersisa dari puncak gunung tempat Lindong berkultivasi. Senior, mungkin kamu salah orang. Apa sebenarnya simbol leluhur yang melahap? Ucap Lindong. Ketika dia melihat ekspresi lelaki tua itu, Lindong diam-diam menghela nafas lega. Segera, dia mulai berpura-pura tidak bersalah ketika dia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, pria tua itu tidak menjawab pertanyaan Lindong. Matanya sama tajamnya dengan Raja Wali seperti menatap tepat ke Lindong. Beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, teman muda, apakah kamu pikir kamu bisa menemani pria tua ini?
Meskipun dia tidak merasakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuh Lindong, orang tua ini jelas tidak berencana untuk menyerah begitu saja. Selama ada kemungkinan bahwa simbol leluhur yang melahap berada di dalam tubuh Lindong, dia tidak mau menyerah. Senior pasti bercanda. Aku tidak tahu kamu dan aku harus melakukan sesuatu. Aku khawatir kamu harus memaafkan aku karena aku merasa agak sulit untuk mematuhinya. Ucap Lindong. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong dengan cepat mengambil 2 langkah mundur, sebelum dia berkata dengan hati-hati. Haha, apakah kamu tahu siapa lelaki tua ini? Orang tua ini milik Nine Heavens Supreme Purity Palace dan berdasarkan bakat kamu, aku dapat membawa kamu ke Nine Heavens Supreme Purity Palace. Ini akan menjadi berkah luar biasa bagi kamu. Ucap lelaki tua itu lalu tersenyum tipis. 9 surga istana kemurnian tertinggi. Ucap Lindong terkejut. Lindong sedikit terpana. Meskipun nama ini sangat asing baginya, dia bisa merasakan bahwa itu pasti sekte yang sangat besar dan kuat. Bahkan, mungkin tidak ada sekte di Kekaisaran Gritian yang bisa dibandingkan dengan mereka. Namun, karena lelaki tua ini jelas ada di sini untuk simbol leluhur yang melahap, jika dia mengikuti lelaki tua itu, dia pasti akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Karenanya, ia tidak boleh menyetujui permintaan ini. Maafkan generasi muda ini. Aku masih memiliki keluarga di Kekaisaran Gritian dan aku tidak ingin pergi ke tempat lain. Lindong menangkupkan tinjunya dan menjawab. Di masa depan, kamu pasti akan berterima kasih kepadaku, ucap pria tua tersebut. Ketika dia mendengar kata-kata ini, pria tua itu tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. Segera, dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih Lindong. Saat tangan orang tua itu meraih, Yuan Power yang mengelilingi tubuh Lindong langsung membeku, langsung berubah menjadi penjara Yuan Power yang benar-benar menjebak tubuh Lindong di dalam. Ketika dia melihat bahwa pria tua itu benar-benar bergerak, ekspresi Lindong berubah. Seketika, cahaya gemerlap meletus di tubuhnya seperti matahari terbit saat tinjunya terbang ke depan dengan ganas. Bang! Tinju Lindong dengan kejam menghantam penjara Yuan Power. Dengan kekuatan fisiknya yang kuat bersama dengan amplifikasi dari Yuan Power, pukulannya saja mampu dengan paksa merobek lubang besar di penjara Yuan Power. Namun, tepat saat lubang besar itu muncul, lelaki tua itu melambaikan tangannya sebelum kembali lagi. Kekuatan tubuh fisikmu cukup kuat. Namun, kamu masih tidak dapat membebaskan diri dari penjara Yuan Power ini. Ucap pria tua tersebut. Ketika dia melihat kekuatan destruktif Lindong, guncangan melintas di mata orang tua itu, sebelum ia segera tersenyum dengan acuh. Kamu, ucap Lindong. Saat ini, kemarahan mengalir di mata Lindong, sementara tatapannya secara gila keluar. Beberapa saat kemudian, dia dengan kejam mengertakkan gigi, sebelum ujung jarinya dengan cepat mengetuk telapak tangannya. Kemudian, cahaya berdarah tiba-tiba meletus dari dalam lengan bajunya. Seketika, aura mengerikan yang mengejutkan menyapu. Berkat serangan aura yang amat buruk ini, penjara Yuan Power yang kokoh langsung meledak. Aura amat mengerikan yang mengejutkan. Ucap pria tua tersebut. Saat dia merasakan aura amat buruk, mata lelaki tua itu membeku. Lalu, dia segera melihat sosok merah darah perlahan muncul di depan Lindong. Apakah itu boneka jiwa darah? Tanya pria tua tersebut. Ketika dia menatap sosok berdarah yang dipenuhi dengan kemarahan, otot-otot lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Tepat, ekspresinya berubah agak serius. Lagi pula, dia tidak pernah berharap bahwa akan ada binatang penjaga seperti itu pada Lindong. Setelah wayang darah jiwa muncul, Lindong dengan cepat mundur. Dia tahu bahwa sekarang, aura mengerikan di dalam wayang jiwa darah belum sepenuhnya hilang. Karena itu, dia tidak bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, dia tidak punya pilihan lain juga. Orang tua ini terlalu kuat dan Lindong harus menggunakan kartu truf terakhirnya. Darah, bunuh. Ucap boneka darah. Begitu boneka jiwa darah muncul, matanya yang merah darah segera menargetkan orang tua itu. Suara haus darahnya yang serak segera terdengar, sebelum segera berubah menjadi flash berdarah dan melesat maju. Segera, kilatan darah yang sangat kuat menyapu dada pria tua itu. Bang! Ketika dia melihat wayang darah jiwa yang datang itu, lelaki tua ganja itu tidak berani meremehkannya. Segera, tangannya mencakar keluar sebagai Yuan Power merah seperti berapi-api segera melintas.
Segera, itu membengkak sampai beberapa ratus kaki, sebelum itu dengan kejam menghantam wayang jiwa darah seperti badai yang menyala. Ledakan. 2 cahaya berdarah melesat keluar, langsung merobek parit panjang beberapa ribu meter di tanah. Setelah itu, wayang jiwa darah maju lagi dan secara manual bertarung dengan pria tua itu seolah-olah tidak bisa merasakan sakit. Seorang pria dan boneka bertarung. Ini sangat merusak bagi pegunungan ini. Gunung demi gunung hancur karena pertempuran mereka. Pertempuran yang menghancurkan bumi ini menyebabkan Lindong terus-menerus menyedot napas dalam-dalam. Ketika orang tua itu menyerang, Lindong bisa merasakan bahwa ia dapat dengan mudah menggunakan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Kemampuannya agung dan tak terukur. Dibandingkan dengan tahap manifestasi, dia berada di level yang sama sekali berbeda. Karena serangan orang tua itu, boneka jiwa darah yang ganas terus-menerus diterbangkan. Namun, segera setelah itu, wayang darah terus menyerang seolah-olah tidak lelah atau merasa sakit. Itu sangat merepotkan. Wajah Lindong agak suram saat dia menatap pertempuran yang menghancurkan bumi itu. Tiba-tiba, hatinya bergerak. Alasan mengapa lelaki tua itu terus melecehkannya adalah karena dia sebelumnya merasakan sesuatu. Setelah Lindong merenung beberapa saat, dia menyadari bahwa dia tampaknya telah menggunakan devouring power untuk menelan energi yang tersisa dalam formasi setelah dia selesai berkultivasi. Mungkinkah getaran devouring power yang tersisa menyebabkan orang tua itu menyimpulkan bahwa meskipun aku mungkin tidak memiliki simbol leluhur yang memangsa, aku pasti memiliki hubungan dengan simbol leluhur yang memangsa. Ucap Lindong. Tatapan Lindong dengan cepat berkedip. Dia tahu bahwa dia harus dengan cepat menemukan cara untuk menyingkirkan orang tua ini, perjalanannya ke pertemuan klan pasti akan tertunda. Ini bukan situasi yang dia inginkan. Karena kamu percaya bahwa aku memiliki kekuatan melahap, maka biarkan aku menunjukkannya padamu. Ucap Lindong. Tatapan Lindong yang tiba-tiba terkonsentrasi sebelum segel tangannya dengan cepat berubah. Segera setelah itu, simbol aneh muncul di telapak tangannya. Simbol ini bukan simbol leluhur yang melahap, melainkan simbol berputar kuno yang sebelumnya telah diolah oleh Lindong. Simbol jiwa ini berasal dari simbol leluhur devouring dan juga memiliki sesuatu yang mirip dengan daya devouring. Wus-wus. Seketika simbol kuno ini muncul, kekuatan yang menyelamatkan muncul dari dalam. Kekuatan melahap, ucap pria tua. Seketika kekuatan itu muncul, mata orang tua itu Tifokus, yang bertarung dengan wayang jiwa darah, segera matanya berkilauan. Dia mengambil langkah ke depan, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi beberapa sosok buram saat dia berjalan di sepanjang lintasan yang aneh. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Lindong. Namun, saat itu muncul di depan Lindong dan berencana untuk mengambil simbol itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa daya devouring terlalu lemah. Oleh karena itu tidak bisa disebut simbol leluhur yang melahap. Segera, tangannya yang terulur membeku. Kekuatan melahap yang tersisa di puncak gunung ditinggalkan oleh hal-hal ini. Bukan simbol melahap leluhur, ucap pria tua tersebut. Wajah lelaki tua itu berubah sedikit jelek. Dia menatap simbol jiwa di telapak tangan Lindong sementara dia agak marah berkata, "Senior, aku sudah mengatakan kepada kamu, aku tidak tahu apa simbol leluhur yang melahap." Lindong menyatakan dengan suara rendah. Dengan pikirannya, boneka jiwa darah yang telah dengan putus asa berusaha dia kendalikan, perlahan mendarat di sisinya. "Sialan, bocah ini," ucap pria tua. Wajah lelaki tua itu berubah-ubah, karena matanya terus-menerus menyapu Lindong dan Blood Soul Puppet di sampingnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Lindong juga bisa dengan jelas merasakan penurunan tiba-tiba dalam getaran Yuan Power dari orang tua saat ia diam-diam menghela nafas lega. Segera, dia melambaikan telapak tangannya, sebelum cahaya putih meletus dan segera mengingat Blood Soul Puppet. Lindong sangat menyadari bahwa jika dia tidak mengingatnya segera, boneka jiwa darah akan kehilangan kendali. "Aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan memiliki harta yang sangat berharga seperti wayang jiwa darah pada usia yang begitu muda," ucap orang tua ketika melihat Lindong mengingat wayang jiwa darah. "Aku hanya beruntung," ucap Lindong tersenyum. Munculnya wayang jiwa darah telah menyebabkan orang tua itu menjadi agak waspada, orang tua itu mungkin akan menggunakan Lindong untuk melampiaskan amarahnya. "Ada aroma samar simbol leluhur melahap pada simbol jiwa kamu.
Aku percaya bahwa beberapa ahli pasti mendapatkannya berdasarkan simbol leluhur yang melahap. Bagaimana dengan ini? Beri aku barang itu dan aku bisa mencoba menggunakannya untuk mengungkap informasi tentang simbol leluhur yang melahap, ucap pria tua tersebut. Orang tua ini tidak suka mengambil keuntungan dari anggota generasi muda. Item ini harus menjadi kompensasi yang cukup untuk simbol jiwa kamu, ucap pria tua tersebut. Setelah dia menyedot simbol jiwa itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya, sebelum gulungan batu giok masuk ke tangan Lindong. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas sebelum ia berubah menjadi beberapa sosok buram dan menghilang ke langit malam. Generasi muda, kamu sangat berbakat dan kamu harus menjadi elit dalam generasi kamu di Kekaisaran Gritian. Aku percaya bahwa kamu akan berada di sana untuk 100 Empire War. Kita kemungkinan akan bertemu lagi di masa depan, ucap pria tua tersebut. Saat sosoknya menghilang, suara lelaki tua itu menggema. Tangan Lindong mencengkeram gulungan batu giok itu saat dia menatap langit malam di tempat lelaki tua itu menghilang. Beberapa saat kemudian, keringat dingin mengalir deras seperti hujan di dahinya. Kali ini, dia benar-benar menari di sekitar ujung pisau. Si tua bodoh itu, ucap Lindong kesal. Lindong mengertakkan giginya dengan lembut. Dia tidak mengenal hantu tua itu, namun dia hampir kehilangan nyawanya. Sepertinya di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Jika dia tidak memiliki boneka jiwa darah sebagai penghalang, dia kemungkinan akan berada dalam bahaya besar kali ini. Setelah dia bersumpah dengan tegas di dalam hatinya, Lindong akhirnya menundukkan kepalanya dan melihat pada gulungan batu giok, hanya untuk melihat beberapa kata samar dan berdebu di atasnya. Langkah agung pengembara langit kemurnian, ucap Lindong. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.